Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukuri nikmatillah, la haula wa la quwata illa billahil aliyul azim. Sabda palon nagih janji. Perkataan itu terjadi pada 500 tahun yang lalu. Sabda palon saat itu berkata, 500 tahun lagi sabda palon akan datang lagi. Sabda palon pamomong sejati, pamomong tanah Nusantara atau Jawa atau Melayu. Sabda palon meramalkan bahwa keimanan umat manusia akan berubah dari apa yang diajarkan nabinya. Memang secara syariat sabda palon bukan beragama Islam, akan tetapi secara hakikat atau keimanan sama dengan yang diajarkan Nabi atau semua Nabi. Bukankah semua Nabi itu beragama Islam? Karena semua Nabi-Nabi menyembah yang menciptakan semua makhluk atau langit, bumi, beserta semua isinya atau semua alam yang ada. Makrifat awal kewajiban manusia, makrifat kepada Tuhannya, makrifat yang artinya tahu dan mengetahui, yang berarti memang ada pengetahuannya. Makrifat ada dua pengetahuan. Satu, makrifat dalil, tahu namanya, tahu sifatnya, tahu dalilnya, dinamai makrifat dalil. Makrifat zat, tahu namanya dan mengetahui yang dinamai. Tahu sifatnya dan mengetahui yang disifati. Tahu dalilnya dan mengetahui yang didalili, disebut makrifat zat. Beragama dalam keilmuan diwajibkan bersanad yang tidak boleh terputus. Bila terputus, yang berarti berguru sama iblis. Dalam keilmuan iman, bersanadlah kepada sahabat Sayyidina Ali, karena pada suatu saatnya nanti sang pembawa kebenaran akidah atau tauhid atau iman atau Imam Mahdi dari keturunan beliau Sayyidina Ali. Memang kalimah tauhid semua umat Islam sama, akan tetapi dalam pemahaman tentang zatnya banyak perbedaan. Ada yang mengira ruh sama dengan Tuhan, ada yang menyangka Nur Muhammad sama dengan Tuhan, ada juga yang mengira alam malakut itu titik makrifat yang dialami di saat melakukan sebuah ritual atau ibadah tertentu. Alam yang serba putih. Tauhid semua nabi sama dalam kapitayan Tuhan mereka tidak dapat dipahami dengan akal pikiran.
Tuhan mereka tidak dapat disamakan dengan semua makhluk. Di Alkitab menyebutkan awal kejadian itu firman, yang berarti ayat atau dalil. Ayat berasal dari huruf, huruf berasal dari titik, dan tidak ada ayat atau dalil yang melebihi atau menyamai kitab sucinya. Banyak yang menyamakan Ruh dengan Tuhan, Nur Muhammad dengan Tuhan, karena memahami titik dengan pensilnya. Seharusnya titik dengan kitabnya, titik dengan pensilnya, seharusnya dipahami sama dengan ayat atau dalil agar tidak jumbuh atau sama dan gagal memahaminya. Ayatnya menyerukan jangan kalian samakan Tuhan dengan semua makhluknya. Dalam sifat wajib menyebutkan zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala wajib berbeda dengan semua makhluknya, yang berarti kalau yang kalian sebut Tuhan masih bersifat makhluk, maka itu pasti makhluk. Apabila ada yang memahami Tuhan hanya setinggi Nabi Adam, maka yang dianggap Tuhan itu pasti makhluk. Nur Muhammad itu juga makhluk, bukan Tuhan, karena ada awal atau permulaannya. Allah wajib qidam atau maha awal, yang tidak ada permulaannya. Yang ada permulaannya itu makhluk. Diri manusia ada jasad, pikiran, hati, jiwa, dan ruh. Yang menganggap ruh sama dengan Tuhan, yang berarti menuhankan dirinya sendiri. Lalu siapa yang sering diceritakan para ustadz yang menganggap dirinya Tuhan? Sabda Palon nagih janji, sebagai umat yang mempunyai agama, kita harus berhati-hati dalam memahami agama, terlebih dalam keimanan. Walaupun syariatnya kalian sama persis apa yang diajarkan Nabi kalian, akan tetapi iman kita tidak sama atau menyelisihi Nabi kita, pasti amal ibadahnya akan sirna. Kelak di hari keadilan tidak akan mendapatkan balasan amal perbuatan yang dianjurkan agamanya masing-masing. Yang didapati hanyalah siksa yang tidak ada habis-habisnya. Iman itu masing-masing, mau di jalur yang lurus maupun di jalan yang berbelok, itu urusan masing-masing. Diri toh akhirnya nanti kita sendiri yang mempertanggungjawabkan. Kelak di hari kiamat yang pasti, yang dapat selamat di hari itu pada masa hidupnya mau melaksanakan iman Islam dan bersanad ke nabinya, dan tidak menyelisihi dengan yang diimani nabinya. Kiamat atau matinya agama karena tidak adanya iman. Walaupun ada iman, akan tetapi menyelisihi dengan yang diajarkan nabinya. Manusia hidup
karena adanya ruhnya agama adalah iman kita. Wassalam.